Halo teman-teman semua, namaku Adi Nur Fauzi, panggil aja Adi. Hari ini aku akan menemani kalian dalam petualangan seru menjelajahi isi bumi. Kita akan mengenal lapisan-lapisan bumi, serta mempelajari batuan dan tanah yang membentuk tempat kita hidup. Penasaran kan? Yuk, kita mulai perjalanan ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menjelajah ke dalam perut bumi. Kita akan memahami bagaimana lapisan-lapisan bumi terbentuk, serta dinamika batuan dan tanah yang ada di permukaannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis karakteristik lapisan-lapisan bumi dan memahami perubahan batuan serta tanah yang membentuk daratan tempat kita berpijak. Yuk, siapkan semangatmu. Kita mulai petualangan ini bersama Adi. Halo teman-teman, aku Adi, sahabat kalian dalam menjelajahi dunia geografi. Kita mulai perjalanan kita dari bagian terdalam bumi, ya, ayo ikuti aku. Sebelum kita mulai, adakah yang tahu lapisan apa saja yang menyusun bumi? Boleh angkat tangan dalam hitungan 3, 2, 1. Tahukah kamu, bumi kita terbagi menjadi 4 lapisan utama, yaitu kerak bumi, crust, mantel bumi, mantel, inti luar, outer core, inti dalam, inner core. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu lapisan bumi yang bernama kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar tempat kita hidup. Tebalnya berkisar antara 5 hingga 70 km. Kerak ini dibagi menjadi 2, kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera lebih tipis dan padat, terdiri dari batuan basalt. Sedangkan kerak benua lebih tebal, terdiri dari batuan granit. Kalian pernah melihat gunung? Itu terbentuk di kerak benua. Selanjutnya, di bawah kerak ada mantel bumi. Tebalnya bisa mencapai 2.900 km. Mantel ini tidak sepenuhnya padat. Ada bagian yang cukup cair dan panas yang menyebabkan konveksi panas. Gerakan konveksi ini loh yang menyebabkan pergeseran lempeng tektonik. Selanjutnya lebih dalam lagi, kita menemukan inti luar yang tersusun dari besi dan nikel cair. Ini sangat panas, suhunya bisa lebih dari 4000 derajat Celcius. Inti luar yang berputar ini menghasilkan medan magnet bumi. Dan lapisan terakhir di pusatnya, ada inti dalam. Meskipun suhunya lebih dari 5000 derajat Celcius, inti dalam tetap padat karena tekanan yang sangat besar. Nah, selanjutnya, sekarang kita fokus ke bagian luar kerak bumi yang disebut litosfer. Litosfer itu terdiri dari kerak dan bagian atas mantel. Litosfer terbagi menjadi potongan-potongan besar yang kita sebut lempeng tektonik. Batuan di litosfer mengalami perubahan seiring waktu. Ada 3 jenis utama batuan. Yang pertama, batuan beku, terbentuk dari magma yang membeku. Contohnya granit dan basalt. Yang kedua, batuan sedimen terbentuk dari endapan material yang mengeras. Contohnya batu pasir dan batu kapur. Yang ketiga, batuan metamorf, batuan yang mengalami perubahan karena tekanan dan suhu tinggi, seperti marmer dan sabak. Nah, sekarang kita masuk ke vulkanisme. Vulkanisme adalah semua proses yang berkaitan dengan keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Magma bisa keluar melalui: yang pertama, letusan gunung api. Yang kedua, retakan di kerak bumi. Hasil vulkanisme menciptakan daratan baru, memperkaya tanah dan membentuk pegunungan. Tapi bisa juga menyebabkan bencana alam seperti erupsi dahsyat. Di Indonesia, kita punya banyak gunung api aktif. Karena itu, kita harus paham bagaimana gunung api bekerja agar bisa selalu waspada. 2 sisi vulkanisme, satu sisi kehancuran, satu sisi lainnya kesuburan. Atau bisa diartikan dampak positif dan dampak negatif, teman-teman.
yaitu jika dijabarkan dampak positif. Yang pertama, membentuk tanah baru yang sangat subur. Yang kedua, membuat sumber energi panas bumi, geotermal. Yang ketiga, menjadi objek wisata dan penelitian ilmiah. Selanjutnya untuk dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan letusan besar yang bisa menghancurkan pemukiman. Yang kedua, mengganggu penerbangan karena abu vulkanik. Yang ketiga, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Selain bumi, ada lapisan gas yang melindungi kita, namanya atmosfer. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama, troposfer, yaitu tempat cuaca terjadi, awan, hujan, petir. Yang kedua, stratosfer, yaitu tempat lapisan ozon melindungi kita dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, yaitu tempat meteor terbakar. Yang keempat, termosfer, yaitu aurora terjadi di sini. Yang kelima, eksosfer, yaitu batas akhir menuju ruang angkasa. Selain itu, atmosfer juga menjaga suhu bumi agar nyaman untuk kehidupan. Saatnya mini quiz. Sekarang coba jawab ya. Yuh, jawab yang bisa jawab. Angkat tangan dan catat di buku ya. Hari ini kita belajar banyak. Kita sudah mengenal lapisan bumi, litosfer, batuan, vulkanisme, dampaknya, hingga atmosfer. Yuk, terus jaga bumi kita, pahami perubahannya, dan manfaatkan sumber dayanya dengan bijak. Sampai jumpa di pembelajaran geografi selanjutnya, teman-teman.